Oke, Assalamualaikum. Jumpa lagi di acara podcastnya FEBUP. Nah, kali ini nih teman-teman, kalau kemarin kan podcastnya itu kayaknya kita mewawancarai narasumber-narasumber yang kayaknya tuh agak-agak formal ya. Kalau sekarang kita mewawancarai teman-teman kalian nih yang konon katanya ini adalah dua mahasiswa yang berprestasi di FEBUP. Sebenarnya kalau untuk mahasiswa berprestasi di FEBUP ini ada banyak. Cuma kali ini kita mewawancari dua aja dulu. Nanti kita nyusul lagi. Oke, perkenalan dulu kali ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Ihwani. Kali ini saya akan mewawancari teman-teman kita. Ini teman-temannya udah ada nih di depan saya. Mereka berdua adalah salah satu pemenang atau awardee dari acara IISMA yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Nah, sekarang pada pengen tahu kan ISMA itu apa? Oke, kita coba dulu ya, tanya dulu ke teman-temannya. Oke, sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri dulu dengan siapa nih di sini di depan saya. Oke, siapa duluan? Gak apa-apa, skornya sama 20-20. Ayo, yang mana? Halo semuanya. Nama aku Firda Ramadhani Tambunan, bisa dipanggil Firda. Aku dari Prodi Akuntansi. Oke, angkatannya? Angkatan 2020. Angkatan 2020. Sebelahnya? Halo semuanya, nama aku Beneta Swastia Ditami, dari program studi S1 Manajemen Angkatan 2021. Oke, jadi lengkap nih ya kita ya. Dari manajemen ada, dari akuntansi juga ada. Sebelumnya mungkin teman-teman pengen tahu ISMA itu apa sih? Karena kan memang ISMA itu bukan kata-kata yang familiar ya. Bukan kata-kata yang sering didengar sama teman-teman kita semua. Nah, mungkin salah satu dari teman-teman di sini ada yang mau jelasin sebenarnya ISMA itu apa sih? Acaranya itu kayak gimana sih? Terus apa sih sampai kok kalian ikut ISMA itu kayak gimana? Mungkin bisa dijelasin sedikit tentang ISMA itu. Mungkin kalau secara garis besarnya itu ISMA merupakan program pertukaran pelajar ke luar negeri di bawah naungan Kemendikbud. Tapi pertukaran pelajarnya itu cuma diadakan selama 1 semester aja, dimana yang mendaftar itu biasanya dari khusus untuk semester 4 dan semester 6. Terus nanti pertukaran pelajarnya di semester 5 dan di semester 7. Oh, jadi acara pertukaran pelajar ke luar negeri. Itu negara mana-mana aja biasanya? Kalau untuk negaranya itu sebenarnya banyak. Jadi dia itu di benua kayak Asia, di Eropa, di Amerika itu banyak banget. Lebih dari mungkin 20 lebih juga. 50 juga lebih ya. Sebenarnya itu kalau dari FEB itu sendiri yang mendaftar sebelumnya ada berapa? Kalian tahu nggak? Kalau dari FEB sekitar 5 orang. 5 orang. Ini. Oh, yang kalau yang saya tahu yang lulus ISMA dari satu universitas ini ada 3 orang kan ya. Salah satunya itu adalah teman kita dari Fakultas Farmasi yang keterima di California. Nah, selebihnya kalau Firda keterimanya di mana? Kalau aku di Malaysia. Malaysia di mana? Di Universitas Kebangsaan Malaysia. Oh, dari UKM. Berarti prodinya ekonomi. Enggak, karena ISMA itu boleh, kita yang mendaftar ISMA itu boleh untuk ngambil lintas jurusan, jadi aku ngambil lintas jurusan, aku ngambil di bagian psikologi. Iya, oke. Kalau Beneta? Kalau saya di Hungaria, di University of Szeged. Oke, terus prodinya apa? Kalau prodinya itu juga sama kayak Firda, itu boleh lintas jurusan gitu. Jadi tapi kayaknya nanti di sana tuh ada daftar lagi gitu, jadi nanti nentuin fakultasnya itu waktu habis pendaftaran gitu ya. Nggak ada yang tertarik dengan matematika gitu, kayak psikologi gitu, mungkin kimia, fisika. Oke, sebenarnya untuk teman-teman semua, jadi ISMA itu adalah Indonesian International Student Mobility Award. Nah, acara untuk berlangsungnya itu adalah sekitar 4 sampai dengan 6 bulan. Nah, jadi untuk teman-teman yang lagi kuliah nggak usah khawatir, aduh nanti kuliah gue gimana nih, kayak gimana, berarti gue kuliahnya di 2 tempat. Enggak kan ya, tapi cukup kuliah di sana, nanti nilai yang di sana adalah dikonversi dengan nilai dari Universitas Pancasila atau FEB pada khususnya. Jadi sebenarnya untuk teman-teman ngerasa kayaknya berguna banget gak sih ikut ISMA atau kayak gitu? Kalau menurut teman-teman gimana menurut kalian? Sebagai mahasiswa, kayaknya penting banget gak sih untuk ikut-ikut acara dari Kemendikbud? Karena kan acaranya tuh banyak ya, bukan cuma ini aja, tapi emang banyak program-program lainnya. Nah, kalau untuk menurut teman-teman gimana? Untuk dalam ISMA-nya aja gitu ya? Boleh, atau yang lainnya juga. Kalau menurut aku mungkin karena ISMA itu pertukarannya ke luar negeri dan diikuti oleh seluruh mahasiswa di Indonesia, jadi
pastinya kita bakal dapet teman baru, terus karena kita di luar negeri pasti kita juga mengenal kultur baru, habis itu kita belajar adaptasi gitu sih, pasti banyak insight yang kita dapetin gitu. Oke, berarti baik itu soft skill, hard skill, sama link juga ya, terutama link kayak gitu kan. Oke, terus sebenarnya kalian tahu ISMA ini dari mana sih? Emang kalian rajin banget ya gitu, sampai kayaknya merhatiin Instagramnya Kemendikbud, wah ada acara apa lagi nih, ada kegiatan apa lagi nih, abang kayak begitu bener kalian, serajin itu? Kalau saya tahu ISMA itu dulu waktu angkatan pertama, itu tahun 2021. Itu sebenarnya mungkin ISMA belum terlalu yang familiar kayak sekarang gitu ya. Waktu itu saya lihat di Instagram sih, jadi ada kakak kelas waktu sekolah, itu ada 2 orang. Kebetulan yang satu ke Pennsylvania di US, yang satu di Hungaria juga gitu. Dan jadi karena saya kepo, jadi tanya-tanya gitu. Oh, jadi memang sebelumnya tuh udah tahu ya tentang ISMA ini, terus ada temen atau ada kakak kelas yang memang ikut. Jadi kayaknya kenapa sih, kayaknya seru-seru aja, pengen nyoba gitu ya. Kalau Beneta kayak gitu. Kalau Firda gimana? Kalau aku sendiri emang dari semester awal juga begitu tahu ada program MBKM, terus yang lain-lainnya aku ngeliat, oh ternyata ada pertukaran pelajar ke luar negeri, terus kayaknya kok menarik gitu. Terus aku juga emang punya impian untuk bisa studi di luar negeri, jadinya dari situ aku mulai rencana lah gitu. Oke, berarti nanti kalau misalkan udah selesai, kan nanti udah selesai nih yang ISMA-nya itu kan berarti balik lagi ke Indonesia kan, nyelesain program studi di Pancasila di FEB ini, untuk kemudian gimana? Kira-kira berarti S2-nya pengen lanjut lagi keluar atau gimana? Kan udah ada pengalaman nih, ternyata di luar tuh kayak gini ya, ternyata emang belum dijalanin sih, emang belum dilakuin. Cuma maksudnya tuh kira-kira kalau dari pikiran kalian sendiri, dari keinginan kalian sendiri, ada nggak sih keinginan untuk lanjut S2 di luar kayak gitu? Kalau misalnya ada kesempatan, Amin. Beneta, atau mau langsung merit mungkin? Aduh, saya kerja dulu baru S2. Oke, berarti kerja dulu. Oh gitu kan, abis ijazah terbitlah ijabsah kan? Nah siapa tahu kan kayak gitu. Terus sebenarnya pertanyaan yang ketiga nih ya, ini banyak sih teman-teman yang nanya juga. Apa sih sebenarnya memotivasi kalian untuk join untuk ISMA ini? Karena memang banyak nih ya. Ini nggak tahu ya, mungkin mohon maaf juga kalau misalkan emang saya yang salah. Banyak anak-anak yang nanya, Bu, saya mau ikut MBKM dong. Keren, kenapa? Iya, soalnya kan nanti konversi nilai, enak. Jadi nggak perlu belajar, nggak perlu ngerjain tugas, nggak perlu UTS, nggak perlu UAS. Terus tiba-tiba nanti udah selesai konversi aja. Apalagi kalau misalkan MBKM-nya itu adalah magang, dibayar juga, nggak perlu repot-repot ngerjain apa-apa. Terus udah konversi A semua lagi. Nah, apakah kalian termasuk mahasiswa yang seperti itu? Tapi kayaknya enggak sih, soalnya ini kan ke luar negeri ya. Jadi gimana? Kalau sebenarnya apa sih yang memotivasi, atau emang disuruh sama kaprodinya ya? Jujur aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini semua segmen-segmen yang negatif akan dijadikan yang positif kok, nggak apa-apa. Siapa tahu kaprodinya galak kan, udah pokoknya ikut, gak mau tahu, kalau nggak ikut, siapa tahu misalnya kayak gitu. Ayo gimana? Kalau saya sendiri sih yang memotivasi untuk ikut ISMA ini, jadi saya itu emang dari awal masuk di semester 1 itu saya lihat kakak kelas saya itu jadi kayak termotivasi, dan syaratnya itu kan semester 4 ya atau semester 6, jadi ya di masa-masa itu saya prepare gitu. Terus kalau untuk motivasi ya karena kayak kapan lagi punya kesempatan bisa ngerasain cross cultural di luar, jadi itu ada kesempatan, ada peluang supaya kita tuh bisa kenal orang-orang di luar ya. Firda juga sama kayak gitu. Ya, seperti itu juga. Berarti memang persiapan. Berarti emang kalian udah tahu dari lama. Berarti persiapannya juga memang udah mateng banget ya. Karena memang kalau saya lihat kan salah satu syaratnya itu kalau nggak salah nilai TOEIC atau apa ya, 7,8 ya. 7-8 deh kalau nggak salah ya. Wah, prosesnya susah nggak sih menurut kalian? Kalau untuk ISMA sendiri tuh sebenarnya setahu kita so far ya, itu tes bahasa Inggrisnya tuh ada 3, bisa 3 jenis, maksudnya bisa pilih salah satu. Itu antara TOEFL, IELTS atau Duolingo. Tapi kebetulan kami pakainya yang Duolingo ya, karena kalau TOEFL dan IELTS itu mungkin untuk dapat hasilnya itu butuh waktu yang panjang gitu, sekitar 2 minggu. Tapi kalau Duolingo itu kita bisa take di mana aja, asal kondusif lingkungannya, itu bisa yang nggak ada noise segala macam, dan hasilnya tuh bisa keluar 2 hari, jadi lebih cepat gitu. Kalian berarti tesnya barengan dengan teman-teman yang lainnya juga yang sebelumnya ikut daftar?
di rumah masing-masing. Di rumah Oh, di rumah masing-masing. Bisa nggak kalian bantu di sini jelasin prosesnya itu dari mulai pendaftaran sampai dengan keluar pengumumannya itu berapa lama? Terus tahap-tahap apa aja yang udah kalian lakuin? Maksudnya pendaftarannya itu kayak gimana? Harus persiapin apa? Terus udah kayak gitu tes tertulis, tes tertulisnya tuh kayak gimana? Kadang kan siapa tahu nanti ternyata kalian memotivasi teman-teman yang denger juga nih untuk ikut atau memotivasi adik-adik kalian juga untuk ikut kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin kayak gimana prosesnya? Mungkin kalau dari awal dari UP sendiri ada sosialisasi dulu ya, sosialisasi terus kita ikut gak berapa lama dari sosialisasi itu ada pembukaan pendaftaran, terus di situ kita mulai ngurus-ngurus berkas, termasuk dengan kita milih host university-nya sama kursusnya gitu sih. Terus apa lagi ya? Kayak ada, kalau kemarin tuh dari UP itu ada semacam pembekalan itu sekitar seminggu 3 hari ya? 3 crash course itu. Iya. Jadi ada pembekalan dari universitas selama 3 hari. Iya. Nah, pembekalannya itu apa aja? Berupa apa aja? Kalau kemarin itu pembekalannya itu seputar nulis esai, Oke. maksudnya tips and triknya itu, terus juga Oh, lebih ke soft skillnya Iya. berarti ya. Kalau hard skillnya mungkin ada pembekalan karena kan seperti yang kalian bilang kan beda kultur kan di sana sama di sini. Mungkin kalau di sini kan kita tipe-tipe orang yang kayaknya easy going aja kan, santai aja yang penting selesai. Tapi kalau udah masuk Eropa yang semuanya serba buru-buru, mungkin siapa tahu ada pembekalan yang artinya kan memang fisik diminta untuk kuat juga kan. Ada nanti mungkin ada kayak gitu atau gimana? Kalau dari UP sih kemarin lebih ke untuk persiapan pendaftarannya. Kalau Oh. kalau untuk cultural segala macam mungkin setelah jadi ordi nanti ada pre-departure-nya kayak gitu. Oh gitu. Jadi habis pembekalan terus kemudian apa lagi nih? Tes-tes segala macam dari kementerian ada? Keperluan pendaftaran sih. Keperluan Kemarin pendaftaran kayak aja sih. Surat-surat dari Kaprodi, Oh, pernyataan, oke. pengesahan gitu. Tapi kalau untuk tesnya itu nggak ada. Tesnya cuma yang bahasa Inggris itu Iya, aja. Iya, tesnya bahasa Inggris sama esai. Seleksi berkas dulu, abis itu kalau lulus seleksi berkas baru kita interview, setelah interview baru pengumuman awardnya. Esai tadi yang kata Beneta, esainya itu mengenai deskripsi diri atau gimana? Ada Ada 4 sekitar 4 ya. empat Itu, macam esai. 4 macam esai. Iya. Oke, yang pertama. Disuruh ceritain achievement ya. Ya, achievements Achievement dulu selama di ini. akademik maupun non akademik. Iya. Oh gitu. Itu berapa banyak? 350 kata. Oh 3, ya Maksimal. berarti satu abstrak lah ya kurang Iya, lebih. Oke, berarti suruh ceritain tentang achievement. Yang kedua, Apa ya kemarin ya? Yang kedua itu plan kita. Oh iya, Plan kita untuk engage orang di sana, mau bonding sama lokal atau international communities-nya itu planningnya seperti apa gitu. Mau Oke. bikin apa aja di sana, mau ngapain di sana. oh gitu. Berarti lebih ke arah tentang gimana kita berbaur di sana, terus kita di sana juga kira-kira kita mau apa ya? Gimana sih maksudnya ngejelasinnya? Mungkin bahasanya bisa agak-agak sedikit ini nih. Kira-kira di sana kamu mau bergabung dengan komunitas apa kayak gitu-gitu. Oke. Jadi teman-teman semuanya yang mau ikut siapin dari sekarang nih 4 esai itu. Yang pertama mengenai achievement, yang kedua mengenai plan kamu di sana. Kira-kira kamu di sana itu mau gabung dengan komunitas-komunitas apa? Nah, terus kalau yang ketiga tentang hurdles ya. Iya, academic challenge. Apa aja sih kesulitan Dalam belajar itu selama seperti apa, lalu gimana cara solusinya itu seperti apa menghadapi kesulitan akademiknya itu. Oke, dan yang keempat. itu kondisi Kesehatan. kesehatan aja. Oh, kondisi kesehatan. Berarti esainya ini memang nggak ada esai yang terlalu sulit ya. Karena yang di pikiran saya adalah esai mengenai ya layaknya esai gitu, kayak perekonomian gimana sih kayak gitu-gitu, enggak ya. Jadi teman-teman bisa lah kalian ikut. Mungkin ya benar kata Beneta, karena kan di sini syaratnya adalah semester 4 dan semester 6. Nah, berarti kalau yang semester sekarang nggak dapat, masih bisa nih nanti pas semester 6 ngajuin lagi. Jadi sekarang dimaksimalin untuk Englishnya aja dulu kali ya. Oke. Terus orang tua support kan pastinya. Support banget ya. Cara kalian izin ke orang tua gimana? Karena biasanya kan ya namanya juga orang tua kan ya. Ada yang memang mengizinkan untuk jauh dengan anaknya, ada juga yang enggak. Nah, cara kamu meyakinkan gimana? Secara nggak usah jauh-jauh deh. Mungkin di sekitaran lingkungan kalian juga nggak banyak yang tahu apa itu ISMA. Apalagi orang tua yang memang nggak terbiasa dengan bahasa-bahasa seperti itu kan. Ngeyakininnya gimana? Kalau saya waktu tahu ada kakak kelas saya ikut, terus saya cerita ke orang tua, itu justru orang tuanya yang suruh ikut.
Oh, disuruh sama mama sama Iya. papa ikut. Udah kamu ikut aja. Kamu ikut aja, kalau nggak ikut papa keluarin dari kartu keluarga. Oh gitu, enggak. Kalau Firda? Kalau aku baru bilang mau ikut ISMA pas udah mulai bukan seleksi sih, pas udah mulai ngurus berkas, pas butuh surat rekomendasi orang tua, baru aku bilang ke orang tua. Terus karena orang tua emang sangat support dengan pendidikan aku gitu, jadinya ya udah gitu. Karena kan kalau nggak salah saya sempat dengar dari 5 peserta itu ada satu yang memang tidak diizinkan oleh orang tuanya. Ya udah sih, nggak apa-apa sih, maksudnya bukan berarti orang tuanya itu mengekang, enggak, tapi saya yakin kan orang tua pasti kan lebih tahu kondisi kita ya, lebih tahu planningnya kayak gimana. Nah terus kan sekarang udah menang nih, ceritanya kan udah keluar lah pengumuman bahwa kalian bertiga dengan satu teman kita lagi yang ada di farmasi itu udah keluar nih, udah sah lah jadi peserta ISMA. Apa yang kalian rasain sekarang? Misalnya, duh gue nyesel banget, kayaknya ya udahlah ya, apalagi di sini ninggalin pacar kan, aduh kayaknya udah deh, kayaknya gue udah menyesal, gue nggak mau lagi ikut, gue udah mau keluar aja kayak gitu. Gimana? Apa yang kalian rasain sekarang? Mungkin lebih ke mikir ini beneran atau enggak ya. Masih ngawang-ngawang kayak ini Apakah ini mimpi gitu kan ya? mimpi. Tapi kalau untuk biaya hidup di sana ditanggung kan sama pemerintah? Iya. Ditanggung. Tinggalnya di mana nanti, di asrama atau bagaimana? Kalau dari pengalaman yang tahun lalu itu sih ada dormnya. Oh ada domnya. Ini sih kebayang sih ya, jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman, apalagi kan sendiri kan. Ya berarti memang harus benar-benar struggle banget di sana. Bisa lah kalau kayak gitu. Apalagi kalau saya lihat juga kalian bukan tipe-tipe anak yang diem kan. Jadi bisa lah komunikasinya gampang. Nah selanjutnya nih, sebenarnya nih ya, kenapa sih kalian ikut acara ISMA ini? Apa sih memang kalian inginin dengan ikut ISMA ini selain dengan adanya, kan tadi udah dijawab tuh di bagian yang pertama bahwa kayaknya pengen memperluas link, bukan cuma dari skala nasional aja tapi juga dari skala internasional. Terus soft skill juga bertambah, hard skill juga bertambah, terus banyak ilmu yang kita dapat. Selain itu apa sih sebenarnya yang memacu kalian ya untuk kayaknya gue harus ikut ini deh, gue pengen tahu yang namanya dunia luar tuh kayak gimana. Karena kan selama ini kita tahu dunia luar itu kan cuma dari YouTube aja ya, maksudnya dari media-media aja. Sebenarnya ada hal lain gak sih yang pengen kalian tahu dari dengan adanya kalian ikut ISMA ini? Kalau saya lebih mau ke belajar mandiri gitu sih. Oh belajar mandiri. Belajar mandiri Sedih ya saya sebagai orang tua mendengarnya gimana belajar mandiri gitu kan. kayak ya biar bisa lebih time managementnya lebih bagus lagi, karena kan di sana mungkin nanti yang remind itu kan bukan orang tua, jadi kayak teman-teman Iya yang sih, orang teman. lain gitu kan. Iya sih benar. Kayak berasa lebih kayak terjun sendiri ya ke dunia, ke hutan rimba kayak gitu kan, gimana caranya, karena bener kan biasanya selama ini kalau makan diingetin, bahkan malah ada yang nyiapin. Nah kalau di sana kan ya udah nggak bakalan ada yang nyiapin, nyuci sendiri. Atau mungkin berdua ngekos ya? Enggak, saya pulang PP. Oh berarti memang bener-bener pasti perbedaannya kerasa banget tuh kan. Nah kalau Firda sendiri gimana? Kalau aku mungkin ingin ini aja sih, pengen tahu kira-kira aku nih bisa sampai mana gitu, bisa menggapai impian aku tuh sampai mana. Gitu. Kalimatnya berat. Gapai impian, ya Tapi karena ampun. aku dari semester awal selalu nyoba ini itu gitu kan, jadi ikut ISMA juga awalnya ya udah dijalanin dulu gitu sampai ya kalau misalkan emang buat aku ya pasti bakal kesampaian juga gitu. Nothing tulus juga ya, karena Iya. yang daftar banyak, jadi Iya. kalaupun nggak keterima oh ya udah memang udah. belum rezeki gitu. Iya sih. Berarti pas baca langsung shock gitu, langsung ngucek-ngucek mata. Beneran gak sih? Iya. Ini beneran gak sih? Coba lo lihat, ini bener nama gue bukan? Gitu. Jangan salah huruf nih kayak gitu. Yang lain mungkin kalau saya tuh, kalau yang lain tuh mungkin pas lihat pengumumannya kayak langsung nangis, histeris. Kalau saya speechless dulu gitu, kayak ini beneran gak sih gitu. Terus reaksi orang tua gimana? Seneng sih, Seneng banget. Seneng, alhamdulillah. Reaksi pacar? Senang. Sedih, yakin. Seneng apa sedih? Kan satu semester long distance gitu, LDR kayak gitu kan, cuma bisa video call. Apalagi kalau misalkan Malaysia, mungkin jaraknya waktunya nggak terlalu jauh kan. Nah ini kan beda 5 jam, itu gimana mungkin? Iya. Ayang ditinggal di sini, Ayang. Nggak apa-apa, Ayangnya dalam pengawasan saya. Ayangnya bandel, jitak kayak. Terus
kan tadi udah ya, tanggapan orang tua juga udah, terus tanggapan pacar juga udah kalau kalian ikut ini. Teman-teman ada yang ini nggak kira-kira? Teman-teman kalian, teman-teman kuliah kalian gitu, ada yang nggak, wah lo menang, ya gua enggak. Biasa kan kalau saya nggak tahu ya, kalau dulu itu kan biasanya kalau kan kita beda generasi ini. Kadang kalau misalkan ikut nih, kita berlima ikut, terus ada yang lolos, ada yang enggak, itu jadinya tuh yang nggak lolos tuh ngerasa kayak iya, selain sedih tuh kayak yang ngerasa jadi kayak gimana ya, mungkin kayak ngerasa kayak di situ tuh bukan musuhan tapi kayak kecewa, terus ujungnya kayak ya udah jatuhnya jadi kayak gak ngejauhin gitu. Kalau teman-teman yang lain gimana? So far support sih ya, maksudnya Support, meskipun alhamdulillah ya, berarti support sistemnya juga bagus ya di situ. Keren. Nggak ada yang toksik berarti ya di teman-teman, nggak ada. Oke, bagus. Nah, ini nih, gimana caranya sekarang kan kita lagi podcast nih ya kan, biar seru. Kan tadi kalian bilang kalau kalian sendiri itu ada termotivasi dari kakak-kakak kalian, dari senior-senior kalian yang memang sebelumnya ikut. Nah, sekarang kira-kira kalian gimana caranya kalian biar bisa memotivasi teman-teman? Kasih sepatah dua patah kata atau kayak gimana kan? Bukan tapi gimana? Gimana? Ayo. Enggak apa-apa, skornya sama. Mungkin kalau dari aku sendiri Hadap kamera dong biar seru kan. Mungkin kalau dari aku sendiri untuk yang mau daftar nantinya tahun depan, percaya aja deh sama diri sendiri dulu. Yang penting iya, pede benar. dulu. Yang penting pede dulu ya. Ada syarat IPK nggak sih untuk ikut ISMA ini? Ada ya 3. Oh 3, berarti banyak kok teman-teman yang bisa ikut. Terus kalau yang kira-kira pernah dengar gak ada teman-teman yang sebenarnya dia ngikutnya random aja gitu, iseng ikut. Tapi pas dilihat, wah gila gue lulus men. Terus udah kayak gitu, kayaknya tuh dia sendiri ngerasa kayak, aduh English gue juga nggak bagus. Kadang kan ya, namanya bahasa Inggris itu kan ketika kita membaca sama mendengar dan bicara itu kan beda ya. Maksudnya setiap orang kan punya kemampuan yang beda-beda ya. Ada yang dia memang jago di listening, ada yang speaking, kayak gitu-gitu. Pernah dengar nggak kasus-kasus ada yang mungkin ikut ISMA, ya dia nih ikut ya udahlah modal nekat aja, sebenarnya bahasa Inggrisnya nggak jago-jago banget kayak gitu-gitu. Tapi survive aja gitu. Karena kebanyakan mungkin teman-teman kita juga sebenarnya bahasa Inggrisnya bagus, jago, cuma kayak nggak pede aja gitu. Pernah dengar kasus-kasus kayak gitu? Sejauh ini belum sih. Belum ya, nggak apa-apa lah ya. Berarti di sini untuk teman-teman semua ya persiapan nih, karena kita masih punya waktu kurang lebih 1 tahun lagi ya untuk ikut ISMA yang selanjutnya. Jadi jangan kecil hati. Jadi bisa persiapkan bahasa Inggris dari sekarang. Apalagi sekarang kayaknya udah banyak ya film-film aja pakai bahasa Inggris, lagu-lagu pakai bahasa Inggris. Nah, itu kan tadi dari Firda tuh. Kalau dari Beneta gimana nih? Kakak Beneta, silakan Kakak Beneta. Kan jatuhnya udah senior kan, udah semester 4. Kalau dari saya mungkin buat teman-teman yang mau ikut jangan takut untuk nyoba, karena kalaupun memang nanti belum lolos itu kan udah ada prosesnya, maksudnya udah ada upaya untuk coba gitu dan bisa belajar gitu. Maksudnya kalau udah coba tuh kemungkinannya 2, bisa lolos bisa enggak. Tapi kalau emang dari awal udah limit diri sendiri untuk kayaknya gue nggak bisa deh, itu kayak kemungkinannya pasti 1 dan itu pasti enggak gitu. Jadi yang penting kalau mau tuh mungkin prepare, mungkin bisa research dulu mau di univ mana supaya nanti requirements-nya itu bisa diukur. Jadi untuk latihan bahasa Inggrisnya itu juga bisa menyesuaikan dengan requirements yang di uninya gitu. Gitu. Nah sebenarnya saya lupa nih, dari awal tuh saya udah menanamkan pengen nanya ke kalian kenapa sih pilih daerah itu. Ternyata saya lupa nanya, baru ingat sekarang. Ya udah berarti sekarang aja saya tanya. Kenapa milihnya di Malaysia? Kenapa juga milihnya di Hungaria? Kenapa nggak milih-milih yang kayak misalnya di New York gitu kan? Atau nggak Korea? Kayaknya anak-anak sekarang demam banget sama Korea kan? Kenapa? Kalau dari siapa dulu nih? Firda, Beneta? Oke, Firda. Kalau aku karena Malaysia ini kan pilihan kedua aku ya. Yang pertama itu aku milih Jerman. Tapi aku dari awal emang yang pertama kali aku lihat itu mata kuliahnya sih. Aku ngelihat mata kuliahnya kira-kira apa sih yang bikin aku tertarik untuk pelajarin gitu. Terus aku emang pilihan pertama pengennya di Eropa dulu, terus pilihan keduanya aku pengen di Asia. Terus setelah lihat-lihat ternyata yang cocok sama aku yang di pilihan pertama aku yang Jerman itu sama Malaysia gitu sih. Oke, jadi pilihan pertamanya tuh Jerman, pilihan keduanya Malaysia. Oke, kalau Beneta gimana? Kalau saya
Kebetulan kemarin itu dua-duanya pilihnya emang di Europe. Yang pertama tapi kalau yang Hungari ini saya pilihan kedua. Oh, Jadi pilihan pilihan kedua. pertamanya itu saya pilih Prancis di Grenoble École de Management karena alasan saya sih sebenarnya dua-duanya itu karena ada matkul yang berkaitan dengan yang di sini gitu. Kalau di univ yang pilihan pertama itu memang dia tuh School of Management gitu. Jadi memang bisnis gitu. Tapi ya rezekinya yang di pilihan kedua di Hungaria gitu, di Szeged gitu. Emang cita-cita kalian apaan sih sebenarnya? Kalau cita-cita sebenarnya jadi business development atau enggak di marketing gitu, di bidang marketing atau business development. Oh, jadi cita-citanya entah itu di bidang marketing atau enggak business development. Iya. Oke, kalau Firda? Kalau aku mau nyoba jadi auditor dulu. Oh, coba jadi auditor. Amin. Wih, Tapi selamat berguru dengan Ibu Rafrini ya kalau misalkan pengen jadi auditor. Mau nyoba jadi auditor dulu, terus kerja, habis itu punya bisnis sendiri. Amin. Wah, amin. Karena sesuai dengan moto FEB ya kan, kita kan entrepreneur kan. Jadi memang diusahakan adalah gimana caranya lulusan kita nanti adalah jadi entrepreneur. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan mau kerja dulu, karena kan dari situ nanti kalian bisa tahu orang tuh kayak gimana, lawan kalian tuh seperti apa, lawan bicara. Ya minimal kalian tahu lah dunia realnya dunia nih kayak gimana, kayak gitu kan. Oke. Ada lagi nggak yang pengen kalian sampaikan untuk teman-teman kalian? Untuk adik-adik kalian juga mungkin di sini, hai adik-adik gitu. Jangan lupa ya ikut acara MBKM. Karena banyak kan ikut MBKM itu. Ini MBKM yang pertama atau sebelumnya udah pernah ikut MBKM? Belum Kalau pernah. ini pertama. Oh, baru pertama, emang sebelumnya belum pernah. Nah, terus untuk teman-temannya gimana tuh adik-adiknya? Mungkin kalau misalkan memang yang sekarang nggak lolos di ISMA, it's okay, nggak apa-apa, karena masih banyak kegiatan MBKM yang lainnya kan. Nah, mungkin kalau emang kalian pemikirannya selama ini sempit, ya udah biar nanti dapat konversi nilai, kayaknya gampang banget untuk dapetin nilai A. Tapi sebenarnya nilai positifnya tuh bukan dari situ kan, banyak ilmu yang bisa kita ambil dengan MBKM itu kan, kalian terjun ke masyarakat ya. Jadi tahu sebenarnya tuh the realnya kehidupan tuh kayak gimana. Terus kalau yang magang yang namanya dunia kerja sama dunia kuliah kan beda banget. Apalagi kalau sampai terjunnya ke KKN. Itu kan beda banget, kalian biasa di sini menikmati segala fasilitas yang ada, terus turun ke KKN yang memang semuanya itu adalah mungkin berbeda dengan kita ya, bukan terbatas tapi memang berbeda banget. Itu kan gimana caranya kita survive ya. Jadi memang ya coba aja ikut MBKM karena memang banyak banget ikut kegiatan MBKM ini. Jangan melulu kalian pikirkan bahwa MBKM ini adalah masalah dari bukan masalah, tapi nilai positifnya adalah kita bisa mengkonversi nilai. Konversi nilai itu adalah belakangan, tapi banyak ilmu yang bisa kalian manfaatkan, yang bisa kalian ambil dari kegiatan MBKM ini. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Beneta dan Kak Firda juga. Ya Allah, ini tadi asal kalian tahu kakak-kakak ini dari tadi rempong banget ngurusin persyaratan. Jadi memang alhamdulillahnya mereka menyempatkan diri bisa datang ke sini nih, ngasih tahu tips and triknya, ngikutin gimana caranya kalian ikut ISMA nanti, terus motivasinya, dan yang paling penting adalah tes-tesnya, serangkaian tes-tesnya. Jadi kalian dari sekarang udah bisa nyiapin apa-apa aja yang dibutuhkan ketika kalian ikut ISMA nanti. Oke, terima kasih banyak nih untuk Kak Beneta dan juga Kak Firda. Semoga sukses. Amin. Baik itu di sana di UKM-nya dan juga di Hungarinya, terus di sininya juga sehat selalu. Kalian kapan berangkat kira-kira? Kalau saya mungkin sekitar Agustus atau September. Agustus atau September. Firda juga? Mungkin Oktober. Oh ya, berarti masih ada waktu ya. Berarti siapin fisik kalian juga dari sekarang, jangan sampai nanti ngedrop, karena kan di sana kalau Malaysia sih mungkin iklimnya nggak terlalu beda ya dengan Indonesia, tapi kan kalau Europe udah berbeda banget kan. Siapkan diri kalian dari sekarang, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa nanti begitu selesai dari sini kalian tetap harus motivasi teman-temannya biar banyak yang ikut bukan acara, tapi kegiatan-kegiatan dari kementerian ini, terutama ISMA. Oke, terima kasih banyak Kak Beneta dan juga Kak Firda. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman semuanya. Untuk siapa ya? Untuk adik-adik FEBUP, bukan cuma FEBUP tapi juga dari Universitas Pancasila, untuk selalu mengikuti podcast FEBUP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.